Bapak Ibu peserta workshop Gubuk Jawa Timur Cerdas tahun 2020 yang berbahagia. Syukur Alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kegiatan kita telah dilakukan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Besar harapan mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan baik dan tentunya akan meningkatkan kompetensi kita, juga bisa meningkatkan kolaborasi kita dengan Bapak Ibu guru mata pelajaran yang sama. Bapak Ibu yang berbahagia, telah hadir di hadapan kita Bapak Yohan Adi yang akan menyampaikan materi pertama tentang kolaborasi dalam musyawarah guru mata pelajaran. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kegiatan sesi pertama ini kita mulai, bersama-sama kita menundukkan hati dan kepala kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu, dipersilakan dengan hormat kepada Bapak Yohan untuk menyampaikan materi kolaborasi dalam musyawarah guru mata pelajaran pada sore hari ini. Silakan Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bu Ning yang diberikan kepada saya. Untuk ide presenter menurut saya. Presenter masih di Pak Haris. Pak Haris mohon. Pak Haris. Oke, sudah. Sudah tampak, Bu? Sudah tampak, Pak Yohan? Sip. Oke, terima kasih Pak Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SMA, SMK, dan TKLK yang pada sore hari ini kita belajar bagaimana cara berkolaborasi dalam MDMP. Agenda kita sore hari ini ada 6 kegiatan. Ya. Pertama yaitu perkenalan diri saya, kedua nanti pendahuluan, ketiga membuat Webex, yang keempat membuat room meetings, yang kelima kegiatan meeting, yang terakhir adalah tugas. Perkenalkan, nama saya Yohan Adi Setiawan. Saya merupakan guru TIK di SMP Negeri 2 Kalitidu. Saya lahir di Bojonegoro 6 Januari. Untuk kontak saya bisa hubungi di bawah ya. Berikut adalah pengalaman kerja yang saya lalui. Mulai tahun 2001 sampai 2002, saya sebagai asisten Aslak komputer di Institut Surabaya, kemudian tahun 2003 sampai 2007 sebagai Value Added Source Message DHKI merupakan toko dari Indosat, kemudian tahun 2007 sampai 2009 sebagai CIO di AC Internasional Surabaya, tahun 2010 sampai 2014 menjadi guru TIK di SMP Negeri 1 Blora, Jawa Tengah. Kemudian di tahun 2014 sampai sekarang saya menjadi guru TIK di SMP Negeri 2 Kalitidu. Beberapa kegiatan literasi yang saya publikasikan ya, ada beberapa kegiatan ya. Saya mulai dari di tahun 2007.
itu di Stikom Surabaya tentang implementasi J2ME Border Real Time. Kemudian di tahun 2016 oleh Dantri Profesor, yaitu pasir yang menjadi mutiara. Kemudian di tahun 2017 oleh Media Guru, media pembelajaran berbasis Android. Di tahun 2018 ada 2 kegiatan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan, yaitu pertama merancang naskah akademik STEM. Yang kedua adalah melakukan review naskah akademik mapel informatika untuk jenjang PAUD sampai SMA. Terakhir di tahun 2019 oleh Samudra Biru, yaitu eksplorasi informatika SMP MTS kelas 7. Itu adalah beberapa produk literasi yang telah saya publikasikan. Sebenarnya saya adalah Human Knowledge Belongs to the World. Ya. Ini our family. Seperti yang kita ketahui, sistem pendidikan saat ini ya, saya mengadopsi 3 hal, yaitu di Al-Quran Al-Asr ayat 18, pendidikan itu bermanfaat untuk hari esok, yaitu sampai di akhirat. Yang kedua, menurut Ali bin Abi Thalib, didiklah anakmu sesuai pada zamannya, karena mereka hidup bukan di zamanmu. Kalau filsafat orang Jawa bilang, lulusan pendidikan harus memiliki kompetensi luas dan luas. Baik, kita ke materi kedua. Masih adakah kegiatan MGMP, TIK, atau BK pasca COVID-19? Mungkin bisa di-chat di Webex ya. Apakah kegiatan MGMP Bapak Ibu tetap berjalan pasca COVID-19? Bisa diberi jawaban ya atau tidak. Baik, dari Pak Mas dulu ya, tidak ada kegiatan. Yang lain ada ya. Oke, dari yang sudah masuk rata-rata berhenti ya karena COVID-19. Maka di sore hari ini kita akan mencari solusi jalan ya, bagaimana agar MGMP tersebut bisa berjalan di COVID-19. Bukan suatu halangan bagi MGMP untuk melaksanakan kegiatan meskipun dalam suasana COVID-19. Solusi apa yang diperlukan ya bagi MGMP, yaitu salah satu pendekatannya dengan melakukan remote learning ya, pembelajaran atau kegiatan MGMP dengan teknik jarak jauh seperti yang saat ini kita lakukan di sore hari ini. Ini merupakan salah satu cara bagaimana supaya MGMP, TIK ataupun BK bisa berjalan pasca COVID-19. Apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa aplikasi untuk teleconference ya yang umum digunakan ya. Seperti yang kita pakai pada hari ini, kita menggunakan Cisco Webex. Yang kedua adalah Microsoft Teams, kemudian Jitsi. Ini yang dipakai oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Kemudian menggunakan Google Meet. Dan yang terakhir bisa menggunakan Zoom. Setiap aplikasi memiliki aturan penggunaannya dan setiap aplikasi memberikan tambahan fasilitas yang berbeda. Jadi ada plus minusnya dari setiap aplikasi. Pada sore hari ini kita fokus ke Cisco Webex.
Untuk penggunaan Cisco Webex sendiri itu dibagi dua model, ya, yaitu model event yang kita pakai di sore hari ini dan model meetings. Nah, yang kita terapkan nanti ada yang model meetings. Bagaimana caranya untuk melakukan kolaborasi kegiatan MGMP TIK GK secara daring? Ya, langkah pertama, Bapak Ibu nanti silakan buka browsernya, ya, mengetik www.webex.com, sehingga nanti kita bisa menggunakan manfaatnya berkolaborasi secara digital di mana saja. Apa yang dibutuhkan untuk kegiatan meeting secara daring, ya? Pertama yang jelas perangkat keras, bisa menggunakan komputer, laptop, tablet, atau gawai, ya. Perangkat input itu bisa menggunakan webcam dan mikrofon supaya suaranya lebih jernih dan tampilan layar lebih tajam, ya. Yang tidak perlu dilupakan lagi yaitu bandwidth, ya, tersedia bandwidth yang cukup. Karena untuk membroadcast multimedia web teleconference itu minimal, itu saya kemarin lihat dulunya kualitas video terbaik itu minimal membutuhkan 2 mega. Tidak dikalikan jumlah audiennya berapa. Itu supaya bandwidth kita berjalan dengan baik dan lancar. Oke. Ini merupakan salah satu contoh kegiatan MGMP kami, ya, sudah berjalan sejak 2018. Ya. Jadi kami 2018 kegiatan MGTIK SMP itu melakukan peningkatan mutu dengan melakukan bekerjasama, salah satunya yaitu kita dengan LPP TK-KPTK Gua Makassar, kalau mungkin di mapel lain disebut P4TK, ya. Jadi kita tidak mungkin memboyong teman-teman MGMP kita ke Makassar, ya, karena anggaran cukup besar. Kemudian kemarin kami berkomunikasi ke LPP TK-KPTK Gua Makassar untuk bisa sharing knowledge tentang regulasi dan sebagainya secara daring dengan menggunakan yang kita pakai, ya, menggunakan Webex. Selain itu juga kadang kita bekerja sama dengan dinas pendidikan provinsi, ya, provinsi lain kita ajak bergabung sebagai narasumber. Nah, jadi kita sumbernya banyak dan bisa kita peroleh dari mana saja kegiatan MGMP kita. Bahkan ketika COVID ini pun kita sudah mencanangkan setiap bulannya kegiatan MGMP tetap sistem daring. Manfaat lain yang selain diperoleh dari kegiatan MGMP ini adalah salah satu dari kegiatan telekonferensi peserta didik kami, ya. Mereka belajar dari negara lain, bagaimana sih pendidikan di negara lain, ya. Mereka terbuka, ya, meskipun sekolah kami termasuk sekolah pinggir sawah, ya. Ya, kebanyakan peserta didik belum punya gambaran seperti apa sih negara-negara lainnya. Makanya saya ajak pembelajaran secara daring dan memanfaatkan lab komputer, ya. Kita ajak kegiatan untuk mengikuti dan alhamdulillah peserta didik sangat menikmati kegiatan telekonferensi tersebut. Agenda selanjutnya bagaimana cara membuat Webex-nya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, langkah awal yaitu dengan masuk ke webex.com. Jadi bisa dicoba langsung, ya, Bapak Ibu, untuk membuka browsernya, mengetik alamatnya www.webex.com.
www.webex.com. Langkah selanjutnya adalah dengan mengklik tombol Start for Free. Untuk tampilan browser saya tampak kuning. Sudah Pak Iwan. Oke. Ya. Kita klik Start for Free. Setelah kita klik Start for Free, nanti akan muncul tampilan seperti pada presentasi saya ini. Ya. Di situ dimintakan email address, alamat email. Ya. Akan dimasukkan alamat email Bapak Ibu. Ya. Ini kita ketikkan alamat email. Setelah itu lakukan sign up. Oh, email saya sudah terdaftar ya. Oke ya. Setelah email dimasukkan, maka akan diminta mengisi data yaitu first name dan last name. Ya. Kita isikan misalnya MGMP, mapelnya apa, ya. SMA mana, itu first name kita isi misalnya MGMP SMA Biologi. Ya. Terus last name-nya kita isi kabupaten kita. Setelah itu kita klik continue. Kita sampai cari email yang bisa dipakai. Nah, ya. Kita isikan misalnya MGMP Bahasa Indonesia. Pastinya mungkin kabupatennya ya bisa diisi. Terus kita klik continue. Setelah kita klik continue, nanti akan muncul konfirmasi. Ya. Maka kita lakukan langkah berikutnya adalah mengecek konfirmasi tersebut. Ya. Kita cek akun email kita.
Sebentar, ini saya masuk ke akun Gmail saya yang lain. Oke, untuk Webex versi free ini bisa digunakan selama 24 jam ya untuk kegiatan meeting dan maksimal peserta adalah 100. Nah, oke, ini ada email konfirmasi, kita klik. Nah, langkah selanjutnya adalah create password. Ada beberapa aturan untuk pembuatan password. Ya. Yang pertama adalah minimal 8 karakter. Terdapat 2 kata yaitu besar atau kecil, ya, tentunya AA, A besar sama A kecil, dan terdapat 1 angka. Jadi minimal ada 8 karakter. Dari 8 karakter itu ada 1 hurufnya besar, yang lainnya kecil, terus ditambah 1 angka. Oke, saya masukkan passwordnya. Baik, nah kalau sesuai passwordnya ini akan berwarna biru tampilannya. Kita klik continue. Jika sudah kita create password, nanti akan muncul personal room kita. Ya, tampilan seperti pada slide, pada layar yang saya munculkan. Nah, ini tadi. Ini dari kata first name. First name kita. Ini adalah last name. Ya. Jadi sama kayak di model event kita tadi, di situ ada deret angka, itu sama dengan dari kata first name, last name seperti ini. Jadi pemilik room ini adalah ini. Oke, ini kita lanjutkan, next. Kemudian dan. Nah, dari sini ada yang ditanyakan untuk create room-nya. Oke, saya lanjutkan ya. Tadi room sudah tercipta, langkah selanjutnya kita mengagendakan meeting MGMB-nya kapan, ya, itu dengan cara membuat room meeting. Nah, seperti tampilan tadi ada start a meeting dan schedule. Nah, start a meeting ini bisa kita lakukan agenda yang mendadak dengan menggunakan personal room. Schedule berarti yang kita agendakan sesinya. Oh, MGP saya akan dilaksanakan tanggal sekian jam sekian. Maka kita lakukan schedule. Oke, saya pilih schedule. Nah, di sini kita tentukan topiknya. Ya. Misalnya agendanya tentang membahas apa, ya. Berarti saya upload saja. Puisi dalam COVID-19. Nah, jadi MGMP saya nanti akan membahas sesuai topiknya apa. Meeting password bisa disesuaikan, minimal adalah 4 karakter. Ya. Kita buat seperti ini. Date and time, ya, berarti tanggal dan waktunya. Kita tentukan meeting kita akan dilaksanakan tanggal berapa.
dimulai jam berapa. Misalnya, oh agendanya jam 9 pagi. Kita pilih jam 9, kita pilih AM, mulai 00. Berakhir berapa jam agenda kita? Kita adakan selama 3 jam. Nanti jam 9 nanti akan berakhir meeting di jam 12. Bagaimana jika lebih dari 3 jam? Meeting tetap berjalan sampai meeting itu dinyatakan end. Ya, kalau sudah end meeting, kalau 3 jam berarti meeting itu selesai. Dan jangan lupa kita merubah GMT kita ya, yaitu +7 untuk Indonesia. Nah, kita pilih Bangkok, Hanoi, Jakarta. Nah, recurrence ini berfungsi untuk melakukan agenda yang sama setiap harinya. Jadi setiap Rabu itu ada meeting terus, maka kita lakukan recurrence. Tapi kalau tidak ada ya kita nggak usah centang. Saya lanjutkan di show advance option. Schedule option. Nah, untuk versi meeting ini ada beberapa tambahan ya. Di sini ada kata join before host, attend can join meeting 5 minutes before start time. Artinya peserta bisa masuk ke dalam ruangan meeting sebelum host memulai. Itu bisa kita setting. Tapi kalau tidak seperti kayak tadi di event ya, saya masih belum bisa masuk. Nah, berarti ini kita hilangkan. Artinya host harus masuk terlebih dahulu untuk membuka, baru peserta boleh masuk. Apakah perlu register? Ya. Seperti yang kita pakai tadi yang di event, diminta register, maka ini kita pilih register. Defaultnya diminta first name, email, dan last name. Mungkin bisa kita tambahkan open name, artinya nanti sekolahnya dari mana. Oke, setelah itu kita schedule. Nah, inilah informasi itu sudah bisa kita gunakan. Nah, yang kita berikan kepada anggota adalah alamat meeting link ini. Nah, kita klik kanan, copy. Nah, ini kita masukkan ke dalam undangan atau mungkin kita broadcast ke WA, MD untuk pelaksanaan meeting. Solusi lain, masuk ke webex.com bisa memasukkan meeting number-nya, nomornya berapa, password-nya berapa. Nah, di sini muncul kata host key. Apa sih fungsi host key ini? Ya? Fungsi host key ini seperti kayak yang ini kita gunakan. Yang buka tadi adalah direktori SMK, karena sudah diserahkan ke Pak Haris. Tiba-tiba di tengah jalan meeting, Pak Haris mengalami kendala. Tidak bisa memindah presenternya. Nah, maka orang yang punya host key ini bisa membantu memindahkan hostnya. Jadi host itu yang mengontrol jalannya kegiatan meeting kita. Yang memasukkan mengklaim sebagai host. Kita masukkan nomornya, maka dia bisa membantu host yang mengalami kendala tadi. Pak, saya nggak bisa install aplikasinya, bisa nggak kita pakai HP yang jadul? Ya, smartphone bisa. Ya.
tapi dia harus menghubungi nomor di Singapura. Nah, istilahnya dia telepon internasional. Dia menekan nomor ini, kemudian menentukan kode aksesnya ini, maka dia bisa join secara suara ke meeting tersebut. Oke, lanjutkan di slide saya lagi. Nah, ini tadi ya informasinya hasil dari meeting yang dibuat. Nah, bagaimana untuk memulai meeting? Karena tadi saya ngeklik host harus men-start meeting, ya. Nah, maka ketika dia nanti login ketika agendanya, kita klik tombol start. Maka akan muncul Cisco Webex Meeting, kita klik start meeting. Nah, sampai muncul tampilan seperti ini. Artinya tampilan Webex Meeting sudah siap. Peserta bisa join dari alamat link yang sudah kita berikan. Ada beberapa hal yang membedakan ya untuk Webex Meeting dengan Webex Event sesuai regulasi yang terbaru. Untuk sharing konten, kalau dengan menggunakan Webex Meeting, dia ada opsi 2. Pertama adalah Optimize for Text and Image, artinya mengoptimalkan teks dan gambar. Ini cocok untuk hanya presentasi biasa, tanpa ada video. Nah, jika presentasinya ada mengandung video, maka kita pilih opsi kedua, yaitu Optimize for Motion and Video. Kadang kalau kita lihat presentasi dari ya, itu ketika video masuk kadang patah-patah gambarnya. Ya. Oleh Webex itu sudah diperbaiki dengan memilih Optimize for Motion and Video, sehingga videonya itu tidak mengalami patah-patah. Kemudian rule apa saja yang terdapat di meetings? Ya, yang paling utama adalah presenter dan host. Jadi sudah saya jelaskan ya. Presenter sebagai pemateri seperti saya ini. Saya sebagai presenter, saya bisa share detail presentasi saya. Sementara host yaitu mengatur jalannya sistem meeting. Ya. Misalnya, oh ini ada suara yang masuk di unmute. Nah itu jadi sebuah host. Untuk Webex Meeting itu ada tambahan lagi yaitu note taker dan closed captionist. Note taker ini untuk moderator mencatat kegiatan selama meeting. Dengan cara nanti kita klik dia sebagai allow to access-nya privilege to note taker. Kita pilih menu yang ini ya, menu privilege, kita pilih note taker, maka dia nanti bisa mencatat di Webex Meeting agenda kita. Sementara closed captionist itu tugasnya adalah dia mencatat siapa yang akan berbicara selanjutnya, dia memberi catatan seperti itu. Tapi biasanya paling umum yang dipakai hanya 3 presenter, host, ya, dan moderator di note taker untuk melakukan pencatatan. Ini hanya muncul di Webex Meeting. Tombol meeting apa saja ya, mulai dari yang tombol merah ini adalah mic, sama kayak yang kita gunakan di event ya. Kalau di event ini mic semua di unmute.
Tapi kalau di meeting, mic ini bisa kita buka sewaktu-waktu. Nah, maka ini adalah tugas host untuk mengontrol mic peserta supaya bisa di-unmute. Terus yang kedua, meeting bisa kita menampilkan wajah video kita seperti ini. Nah, kalau di event yang bisa muncul wajah video hanya panelis. Ya. Kalau nggak panelis, dia nggak akan bisa muncul. Kemudian tombol yang ketiga ini ada tombol share, tadi untuk presentasi ya, optimize for image atau optimize for video. Yang tidak perlu lupa adalah tombol yang keempat ini ada tombol record untuk menyimpan hasil presentasi kegiatan ini secara online. Ya. Output bisa disimpan secara cloud atau di dalam komputer. Kalau disimpan dalam komputer, pastikan kapasitas hard disk cukup. Karena biasanya kalau sudah meeting online, kasihkan sampai lupa jam. Ya. Sudah terekam ternyata hard disknya tidak cukup. Artinya meeting setelah lebih dari kapasitas hard disk tidak terekam. Kemudian yang biru pertama ini ada partisipan untuk melihat peserta. Ya. Kalau di meeting peserta semua bisa tampil, tapi kalau untuk di event yang tampil hanya peserta adalah diri kita sendiri dan yang muncul ada daftar penalisnya. Ya. Kemudian tombol biru berikutnya yang kedua ini adalah tombol chat. Ya. Untuk melakukan chat seperti yang sudah dilakukan Bapak Ibu sore hari ini di model event. Kemudian more option ini nanti bisa dilakukan take note dan sebagainya di dalam sini. Kemudian tombol merah yang X ini end or leave. Untuk tombol end and leave ini perlu diperhatikan. Jika Anda sebagai host dan event masih berjalan meetingnya, jangan sekali-kali menekan tombol end meeting. Jika ini Anda menekan end meeting, maka kegiatan presentasi akan berakhir. Room akan tutup, semua peserta otomatis akan keluar. Nah, kalau seandainya hostnya mau dipindah ke orang lain, kita pilih yang leave meeting. Kalau peserta hanya muncul satu opsi, leave meeting. Meetingnya nggak ada, meetingnya hanya muncul ketika dia sebagai host. Ini contoh tampilan webcam meeting. Sebelum bertugas, ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Di sini ada ditanyakan sebelum masuk ke dalam tugas. Ya, saya amati dulu untuk chat, barangkali ada peserta yang chat dulu kalian dari tes tadi. Apakah untuk mengklik Webex meeting bisa dilakukan melalui handphone? Untuk mengklik tadi, ini dapat dilakukan ya dari HP. Ya. Cuma tampilannya lebih sederhana ya, nggak sedetail ini, tapi bisa dilakukan. Mungkin ada pertanyaan lain, Pak? Aris? Sebentar, saya sambil chatnya ini kan kasih banyak Pak ya. Artinya bertanya, ada yang kasih jawaban. Jadi saya sharing lah dulu, mohon maaf. Sebentar, oke. Dari Bapak Ibu yang mungkin ini mohon diulang untuk terkait pembuatan password karena saya nyoba beberapa kali nggak bisa. Password awal ya.
Untuk membuat password minimal ada 8 karakter. Jadi 8 karakter itu salah satunya itu mengandung huruf yang besar. Dan salah satunya mengandung angka. Jadi misalnya dikasih Surabaya, misalnya ya, S-nya besar, Surabaya, A terakhir diganti 4, itu sudah masuk kriteria. Nah, itu contoh pembuatan password. S-nya besar, ini saya Surabaya. A yang terakhir diganti menjadi huruf 4, sudah masuk kriteria. Jadi minimal harus 8 karakter passwordnya. Kurang dari itu pasti akan ditolak. Webex itu memakan memori bandwidth rata-rata selama dalam 1 jam. Itu perkiraan ya. Mungkin Pak Yon pernah mengukur bandwidth, kalau alat ukur bandwidth mungkin disampaikan. Untuk high quality itu dia butuh 3 Mbps koneksinya, ya, untuk high quality yang terbaik. Ya. Itu untuk send-nya, terus untuk primanya 2,5, berarti kurang lebih 3 Mbps yang dibutuhkan maksimal untuk broadcast. Ini Aris, mana ada yang lain? Kita lanjut. Umumnya di lapangan kendala apa yang sering dialami selain gangguan petir atau cuaca? Biasanya meeting kalau daring itu pasti kendala yang paling klasikal itu adalah bandwidth. Ya. Pak, bandwidth saya naik turun. Ya. Pak, itu kalau itu sudah di luar jangkauan kita ya, karena itu bandwidth ada di pihak ketiga, yang entah itu provider telekomunikasi atau mungkin jaringannya Kominfo dan sebagainya. Ya. Nah, kalau itu saya sudah nggak bisa kami jawab ya, kalau memang sudah di luar kejadian. Ya. Yang sering terjadi ketika kegiatan meeting itu kadang peserta lupa tidak meng-unmute sehingga banyak suara yang masuk. Nah, makanya kita kenapa ini kegiatan kita menggunakan event, jadi semua peserta langsung di-unmute. Nah, jadi hanya suara dari panelis yang bisa masuk. Nah, biasanya kadang peserta kelupaan asik ya, tiba-tiba tertekan tombol speaker-nya menjadi on. Nah, ternyata temannya lagi ngobrol dengan teman lain. Nah, seperti itu yang sering terjadi. Terus yang kendala yang kedua, dia sebagai host lupa. Kalau dia sebagai host, tiba-tiba dia mau katakan mau izin kegiatan meeting itu, dia salah tekan end meeting. Nah, sehingga kegiatan meeting ini berakhir, semua pada bingung. Kok saya tiba-tiba keluar? Nah, solusinya ya tadi masuk ke dalam webnya tadi untuk men-start ulang selama masih durasi waktu yang ada. Kalau sudah over limit dari durasi, ya berarti harus create room. Nah, itu biasanya kendala yang sering terjadi. Dan ada lagi Pak Karis? Baik, saya bacakan lagi. Apakah satu email bisa dipakai untuk feedback berkali-kali? Satu akun Webex untuk satu email.
tidak bisa Pak ya. Ya nggak bisa. Solusinya ya pakai email temporary kalau ingin bikin akun web banyak. Lagi ini mohon diperjelas lagi tadi Pak Yohan menyampaikan perbedaan antara meeting dengan event. Ini mohon ulang lagi Pak, ada yang belum paham. Perbedaan event dan meeting. Perbedaannya kalau meeting, audiens bisa melakukan, peserta itu bisa melakukan mic dan video. Itu bisa langsung diakses oleh peserta. Itu kalau meeting. Kalau event, itu yang bisa mengontrol peserta adalah host. Jadi misalnya, Pak, saya mau bertanya pakai suara. Nah, maka host nanti akan meng-unmute mic-nya peserta yang ingin bertanya dengan suara. Tapi dia tidak bisa muncul video kalau dia masih sebagai peserta. Biar bisa muncul videonya di event, maka kita naikkan dia menjadi finalis. Kalau dia sudah selesai, maka kita turunkan lagi ke peserta. Itu adalah perbedaan yang utama dalam operasionalnya. Perbedaan yang kedua adalah daya tampungnya. Kalau untuk meetings, itu maksimal yang berbayar itu sampai 300 peserta. Kalau event tidak ada gratisnya, ya harus berbayar. Kalau nilai costnya saya belum pernah lihat ya berapa biayanya, karena bisa menampung maksimal 1.000 audiens. Nah, itu tertulisnya 1.000 audiens. Tapi ini tadi kita sudah lebih dari 1.000 peserta baru tidak bisa join. Nah, itulah perbedaan antara meetings dengan event. Terus tidak terlalu capek kalau di event, ya karena tidak terlalu banyak ngontrol peserta. Ya, terutama yang suara mic-nya yang tidak biasa di-unmute itu biasanya sering terjadi. Tapi kalau di meeting, host harus ekstra. Dia harus mengontrol peserta itu bisa di-unmute biar tidak bocor suaranya masuk. Mungkin itu Aris yang bisa saya jelaskan. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan berikutnya. Nah, ini pertanyaan bagus Pak Yohan. Ini jika ingin menggunakan website yang membayar ini bagaimana caranya? Kalau misalkan membeli istilahnya, membeli akun atau gimana? Ini caranya mungkin Pak Yohan pernah pengalaman mungkin bisa ceritakan. Kalau untuk beli, syarat utama biasanya kalau ini karena providernya dari luar negeri ya, biasanya dia minta kartu kredit. Nah, kalau kita ada kredit, maka kita bisa membeli room yang ingin kita naikkan kapasitasnya. Tapi kalau ini kita lihat untuk MGMP 100 itu sudah cukup menurut saya ya. Katakan kalau pesertanya lebih aktif adalah maka kita bisa lakukan nanti teman yang kedua membuat room yang kedua nanti kita joinkan dengan room yang ke-1. Mungkin itu Pak Aris? Ya, berarti bayarnya minimal harus punya kartu kredit begitu ya. Syarat minimal. Syarat minimal karena kita bayarnya harus ini pakai di luar negeri ya. Apakah setiap kita membuat room itu harus menggunakan email yang berbeda atau boleh email yang sama? Misal kita ingin beberapa meeting, tidak satu meeting misalnya. Oh, begini pertanyaannya. Apabila kita ingin membuat meeting yang bersamaan gitu, lebih dari satu meeting, apakah harus berbeda email atau email yang sama? Untuk schedule ini bisa kita atur, ya. Tapi untuk startnya ini kita harus bergantian. Ya.
Jadi misalkan kalau sama-sama jam 9 berarti ya sesi pertama jam 9 kurang berapa kita start, tapi hostnya harus kita lempar ke orang lain dengan host yang ini. Karena host ini nanti akan dikunci sisinya belum bisa membuka room yang selanjutnya. Itu solusinya. Solusi yang kedua, kita membeli akun lisensi host lebih dari satu. Terima kasih, itu Pak Aris. Itu tadi pertanyaan dari Bunian ya, jadi sudah terjawab. Yang penting bisa dibuat untuk 2 meeting atau lebih dari 1 meeting, asal hostnya itu harus dikasihkan ke orang lain dulu. Gitu. Ya. Password masih sulit. Password nanti masih sulit ya. Kalau password nanti dijawab Pak Iwan bisa dijawab langsung. Kalau yang 8 password tadi Pak Iwan masih sulit. Kemudian untuk kapasitas meeting apakah hanya 100 orang? Nah, ini tadi sudah disampaikan. Monggo disampaikan lagi Pak Iwan. Ya, untuk versi free itu maksimalnya 100 orang. Kadang oleh Webex masih dikasih toleransi, ya, lebih bisa dari 100 itu bisa. Nah, toleransi berapa persen itu yang saya nggak bisa mengkonfirmasi, ya, tergantung sistemnya. Kalau sistemnya berbaik hati, ya alhamdulillah bisa banyak. Ya. Tapi kalau terbatas ya mungkin 10% itu dari kapasitas itu sudah bagus per limitnya. Terima kasih. Ini free untuk berapa lama? Apa juga menganut trial? Berapa menit Pak Iwan? Yang trial, yang free? Yang free ini selama Cisco COVID-19 ini yang memberikan 24 jam akses. Oh gitu ya. 2000 bisa digunakan. Ya. Berarti untuk 100 audien peserta 24 jam. Berarti memang kesempatan bagus ini. Nanti Bapak Ibu kalau misalkan membuat latihan bisa disesuaikan waktunya, mungkin habis sahur atau menjelang berbuka ya, daripada ngabuburit bisa ngabuburit di Webex begitu. Bisa. Terus ini nanti Pak Yohan ini ada yang meminta materi Pak Yohan bisa di-share di grup ya. Oh iya siap. Yang PPT-nya itu. Siap dari Pak Suprapto nanti panitia akan share materi dari Pak Yohan ini. Kemudian untuk membuat meeting selanjutnya apa harus diatur lagi? Meeting berikutnya Pak, maksudnya membuat meeting selanjutnya. Ya, tetap. Ya, jadi kalau kita pilih yang schedule itu berarti kita agendakan, meeting yang teragendakan. Tapi kalau start a meeting itu meeting yang mendadak, langsung hari ini. Itu berarti start a meeting. Tapi kalau yang teragendakan tetap kita menjadwalkan sesuai jadwalnya. Iya. Oke. Yang pertanyaan berikutnya masih ada nih Pak Iwan. Tidak apa-apa Iwan ya. Nanti kita sampai jam 16:30 kalau nggak salah. Ya, monggo Bapak Ibu mungkin yang sambil masak, ya, sambil buat takjil, ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan tidak terganggu. Ini juga menambah ilmu, menambah wawasan, insya Allah bermanfaat. Yang berikutnya, bagaimana jika meeting tersebut itu melebihi kuota Pak Yohan? Misalkan di setting 1 jam, ternyata nggak ada yang menasihati, nggak ada yang mengingatkan, bablas wae itu, maksudnya seperti itu. Itu maksudnya bagaimana? Oke, selama belum di end meeting itu akan bisa jalan meskipun sudah saya schedulekan tadi misalnya maksimal 1 jam, 2 jam itu nggak masalah. Jadi over limit time itu tidak pengaruh. Yang berpengaruh adalah over kapasitas peserta. Oh begitu. Jadi begini ya Pak. Ya. Tadi misalkan melebihi dari 1 jam, sekarang misalkan lebih 30 menit. Itu tetap jalan ya? Masih tetap jalan selama belum di end meeting. Nah, selama host masih belum di end meeting, begitu ya? Ya. Oke. Terima kasih. Yang berikutnya pertanyaan dari
Prof. Naviana Kusuma Lestari, ini mohon untuk diulang ketentuan membuat schedule meeting bagian ini. Mungkin tadi agak terlalu cepat. Ya, ini banyak komentar dari teman-teman. Mohon minta diulang lagi untuk schedule meetingnya tadi. Schedule. Oke. Ya, untuk schedule, untuk tampilan awal itu ada start a meeting sama schedule. Ya. Kita klik tombol schedule. Nah, maka akan muncul schedule meeting. Ya, ke webnya, atau ke web schedule baru. Browser saya muncul Pak ya? Ya, sudah terlihat Pak. Oke, ya. Tadi langkah pertama yaitu menentukan topik. Ya, topik meeting kita tentang apa? Itu kita ketikkan di sini. Ya. Tadi tentang visi, mungkin sekarang tentang pantun. Setelah itu kita masukkan password. Minimal adalah 4 karakter. Ya. Ini saja sudah bisa, nggak masalah. Ya. Yang ketiga, kita tentukan jadwalnya. Kapan meeting ini akan kita selenggarakan? Tanggal 13 jam 9 pagi atau jam 8 pagi. Berapa lama waktu meeting kita? Apakah 1 jam? Apakah 2 jam? Apakah 2 jam lebih berapa menit? Itu bisa kita setting ya. Kalau ini sudah oke, maka kita ban. Kemudian kita men-setting di MT-nya ya, UTC-nya kita pilih UTC plus 7. Bangkok, Hanoi, Jakarta kita pilih. Recurrence ini kalau aktivitasnya tiap minggu sama jadwalnya, itu kita pilih recurrence. Tapi kalau tiap minggu berbeda, topiknya berbeda, ya udah kita nggak usah melakukan recurrence, tapi kita lakukan penjadwalan sesuai agenda. Di show event option di schedule option. Nah, di sini ada kata join before host. Artinya, misalnya meetingnya tadi jam 8 pagi. Ini bisa masuk 5 menit sebelum jam 8, sebelum host masuk, itu bisa masuk ke dalam ruangan. Kalau ini kita centang. Artinya, belum ada host, belum ada moderator, peserta bisa masuk langsung. Itu kalau kita inginkan, ini kita centang. Tapi kalau kita tidak inginkan, maka kita tidak centang. Artinya harus menunggu si pemilik meeting ini membuka, baru peserta boleh masuk. Kemudian registration, apakah perlu atau tidak? Nah, ini terserah. Yang tadi Bapak Ibu coba tadi di event ini tadi, mewajibkan mengisi, ya, yaitu first name, last name, email, ya, mungkin nomor name. Ini kalau kita mewajibkan untuk melakukan registrasi dulu sebelum masuk ke dalam meeting. Nah, itu baru kita schedule. Maka akan terbentuk meeting dengan nama Pantun COVID-19 ya, oleh MGMP Bahasa Indonesia. Yang kita bagikan ke peserta kita adalah ini, meeting link. Link ini kita bagikan. Opsi kedua adalah memberikan meeting number dan password. Jangan sekali-kali kita memberikan hosti ke peserta. Ya.
Karena host key ini adalah untuk mengambil alih kontrol room secara paksa ya. Jadi kalau orang tahu host key, maka dia bisa mengambil alih host key orang tersebut. Maksudnya berubah, misalnya Pak Kari sekarang jadi host, saya tahu host key-nya meeting-nya, saya pindah ke saya, maka saya tidak masukkan host key, maka saya sebagai host. Ya. Pak Kari sebagai host sudah tidak bisa mengoperasikan untuk mengendalikan kegiatan meeting. Opsi kedua, jika ingin menggunakan telepon, itu bisa ya, yang menelpon ke nomor ini ya, ke luar negeri untuk Singapura. Untuk Indonesia kayak belum kerjasama ya, semoga bisa kerjasama. Jadi bisa telepon ke Indonesia, ini kalau telepon internasional agak mahal ya. Setelah kita mengambil nomor ini dan memasukkan akses code number room meeting tadi ini, maka dia bisa join ke dalam meeting dengan suara tanpa video. Oke, Pak Aris, itu belum lalu. Oke, Pak. Terima kasih. Saya bacakan lagi ada beberapa pertanyaan tentang keamanan Webex, Bapak. Ini artinya bisa diretas atau tidak, seperti aplikasi sebelah yang kemarin terkena rumor bocor katanya itu ya, yang jenengan share. Untuk sampai saat ini yang saya baca artikelnya untuk Cisco Webex kategorinya masih aman ya. Jadi dia ketika kegiatan meeting tidak terjadi seperti yang terjadi di kompetitor lainnya ya. Itu yang kemarin yang cukup viral itu ya. Jadi ketika kegiatan meeting dengan peserta didik tiba-tiba muncul tayangan yang tidak layak. Seperti itu yang perlu kita antisipasi. Nah, itu paling terjadi. Meskipun dari pihak lain sudah mulai membenahi sistem tersebut, tapi sistem terakhir kemarin di Bangkitnas ya, Bangkitnas itu masih juga sama ya. Dia masih masukkan juga untuk protokol keamanan yang sudah diterapkan oleh pemerintah sudah diterapkan, ternyata tapi tidak terus. Ya, akhirnya kemarin Bapak Presiden protokolnya berubah, tidak perlu menggunakan aplikasi itu lagi. Dia berubah lagi ke sistem aplikasi yang lain. Karena kejadian dari Bangkitnas itu. Untuk saat ini untuk Webex atau yang lainnya yang sudah punya bacaan masih kategori aman. Minggu hari. Oke, artinya Webex ini miliknya Cisco, insya Allah keandalan keamanan sangat kecil, ya, gitu ya. Sangat kecil untuk bocor, istilahnya untuk membacakan atau yang lain. Kemudian pertanyaan dari Ibu Paulina ini, mohon dijelaskan lagi dengan singkat bagaimana cara memberikan akses kepada host, presenter, dan moderator sesuai dengan tugasnya. Ya, jadi ketika nanti sudah masuk ke dalam room, ini akan muncul daftar nama peserta. Ya, peserta yang bisa merubah memunculkan menu ini adalah host. Ya, dengan cara diklik kanan pada nama tersebut, maka akan muncul menu namanya change role to. Nah, maka tidak ada menentukan si A ini sebagai presenter. Ini nanti itu sebagai host dan sebagainya. Jadi yang bisa memunculkan menu ini hanyalah host. Selain host tidak bisa mengakses ini. Makanya tadi saya katakan host key jangan sampai diketahui oleh orang yang bukan berkepentingan. Karena dia bisa mengambil alih menu kontrol ini. Mungkin itu Pak Farid. Oke. Terus ini Kekle yang free itu sampai kapan? Itu kemungkinan apakah setiap hari bisa dipakai atau bagaimana Pak? Ya.
yang free. Setiap hari bisa. Nah, yang setiap hari bisa digunakan ya dengan satu akun itu ya. Ya. Nah, jadi tidak ada batasan sampai 20 hari atau 1 minggu. Ada. Jadi mumpung berbaik hati Webex-nya ini ya. Jadi Cisco Webex ini berbaik hati memanfaatkan situasi COVID ini, malah memberikan fasilitas yang bisa dimanfaatkan kita semua. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, berapa durasi maksimal sekali event meeting? Kalau event meeting durasinya 24 jam Pak ini ya? Ya, 24 jam. Nah, event misalnya dari mulai pagi, rapatnya sampai dengan besoknya pagi, insya Allah bisa ini. Nah, ya kemarin saya juga pernah mengikuti di TSMK itu yang workshop pembukaan LKS di Jogja itu juga 24 jam, besoknya sudah mulai workshop lagi. Nah, bisa. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau sistem bukan Cisco Webex selalu keluar tanda silang? Ini ada masalah Pak Yuhan dari peserta kita, dari Bapak Sukianto ini. Tanda silang alias selalu keluar tanda silang alias tidak bisa, padahal install sudah menggunakan atau mengikuti cara yang sesuai dengan arahan. Jadi ini Pak Sukianto sudah menginstal Cisco Webex Meeting, tetapi selalu muncul tanda silang alias tidak bisa. Ini laptop ini, saya juga belum bisa. Kurang spesifik Pak, jadi belum. Ini ya maksudnya ini Pak Sugianto habis install Cisco Webex Meeting tidak bisa dibuka Pak, selalu muncul tanda silang. Namanya errornya ini jenisnya apa? Nah, yang ini tidak dijelaskan di sini. Kemungkinan kalau saya menganggap ini kemungkinan tidak support dengan OS-nya juga bisa. Kalau mungkin ini menggunakan kalau ini menggunakan handphone mungkin juga minta OS yang terbaru atau yang versi tersendiri kan begitu. Ya. Ya, tidak dijelaskan di sini Pak, tidak ditulis errornya bagaimana. Cuma keluar tanda silang gitu loh, seperti tampilan error di Windows begitu. Ya, makanya kan kalau error kan ada jenis errornya. Ya. Ini yang agak susah begini. Ya, nggak bisa ya. Paling nggak minimal itu mungkin bisa dicek kembali, mungkin bisa jaringan, bisa jaringan instalasi atau apa, banyak opsi. Ya, banyak kemungkinan kesalahan itu. Ya itu terus kemudian izin bertanya kepada Pak Yohan, mengapa terjadi perbedaan proses padahal mengikuti langkah-langkah yang diceritakan Pak Yohan. Ini mungkin prosesnya berbeda yang mana ini juga belum jelas Pak Yohan. Mengapa terjadi perbedaan proses padahal mengikuti langkah-langkah yang sudah diceritakan Pak Yohan. Bedanya yang mana nih? Mungkin yang mana? Ya, nggak apa-apa. Nanti saya lanjutkan. Nanti gini aja, nanti Pak Yohan sudah men-share nomornya. Kalau misalkan nanti butuh konsultasi, bisa langsung ke beliaunya. Pada Zoom yang gratis, jika menggunakan makro semakin lama, klien semakin sedikit. Untuk Webex, apakah juga berlaku begitu? Tidak berlaku untuk Webex. Tidak ya Pak? Tidak. Jadi tetap misalkan di 100 mulai nanti jam berapa? Oke. Apakah untuk versi free semua fitur yang dijelaskan tadi bisa? Ya, ini tapi saya jelaskan fitur free. Oke, pas. Jadi nanti yang digunakan praktek Pak Yohan tadi itu adalah akun versi free. Jadi tidak ada perbedaan. Bagaimana ini pertanyaan yang bagaimana membuat meeting kelas dari beberapa kelas? Ya kan? Caranya supaya satu email dapat membuat beberapa room yang berbeda.
apakah kita harus mengulangi langkah yang email yang sama, menggunakan email yang sama, apakah harus mendaftar ulang atau bagaimana? Tadi di schedule, intinya di schedule. Schedule-nya kita sisih waktu, terusnya segera kita pindahkan. Oke, berarti tetap bisa meskipun tanggal yang sama, jam yang sama, asalkan start meetingnya bisa berbeda mulai dan hostnya diserahkan ke yang lain, gitu ya. Kemudian untuk Windows 7, saya gagal masuk Webex, mengapa? Gagal masuknya karena apa? Errornya harus. Untuk Windows 7 saya gagal masuk Webex, mengapa? Apakah mungkin pada saat dibuka aplikasinya, terus kemudian login tidak bisa, kemungkinan juga salah username atau yang lain kan begitu Pak? Ya. Atau salah password, atau mungkin begitu. Karena ini kan login masuk Webex. Nanti dia ada untuk dia maksudnya errornya seperti apa? Ya, ini berarti nanti Pak Yon juga belum bisa menjawab pasti karena gagalnya masuk itu karena pada saat login atau pada saat memasukkan nomor terus join tidak bisa atau bagaimana? Kalau saya sebagai host, kemudian sinyal saya itu lemah, akankah berpengaruh ke peserta yang lain? Oke, untuk sebagai host pastikan bandwidth-nya stabil. Ya. Kenapa? Karena kalau bandwidth-nya tidak stabil, low bandwidth ya katanya itu, maka nanti akan mempengaruhi proses routingnya. Yang pernah kami alami seperti itu. Jadi kalau posisi low bandwidth, maka mungkin akan mengalami kendala. Oh gitu ya. Jadi kalau yang menjadi host harus benar-benar paket harus ya dipenuhi dulu, dibelikan paket yang baru, yang full kuota gitu ya. Ya. Oke. Biar nanti yang lain juga nggak berpengaruh, nggak terjadi gangguan gitu. Berikutnya untuk menginstal Webex apakah harus email samaran? Ini dari Pak Imam Syafi'i. Install Webex ya perlu ya oke. Itu Pak Imam ya, Pak Syafi'i Imam, berarti untuk install itu tidak perlu pakai email, tinggal di download aplikasinya kemudian install. Tapi kalau membuat room meeting harus menggunakan email. Buat email itu. Atau dipakai sampai batas waktu berapa hari atau 1 Ya, untuk Webex free itu bisa dipakai sampai batas waktu berapa hari atau berapa minggu. Ini dari Pak Taufik tadi sudah dijawab Pak Yohan. Kalau misalkan dari pihak provider Webex berbaik hati sampai 3 bulan atau sampai selesainya COVID, nah itu biasanya kebijakan ini bisa berubah gitu Pak Yohan ya. Ya, jadi bisa. Sebelumnya itu kan hanya Pak ini ya. Artinya tergantung juga dari kebijakan Webex. Kalau misalkan mendadak satu minggu lagi itu ternyata ada pemberitahuan dari Webex yang free itu ternyata tidak sampai 24 jam, itu nanti biasanya ada pemberitahuan dari Webex. Nah, oke, ini kemudian yang berikutnya adalah pertanyaan dari Pak Saifuddin Ramadhani. Belajar membuat room di sekolah dan gabung bareng-bareng bisa lebih dari 1 jam dari 1 meeting alias unlimited dan peserta bisa lebih dari 100 orang. Apakah memang ini kebijakan dari siswa Webex? Iya, kebijakan. Maksudnya batasan free tadi loh Pak Irhan. Ya. Itu apakah memang kebijakan dari Webex-nya? Ya memang betul. Ini juga mengikapi dari situasi pandemi. Ya. Untuk free berlaku lama ini tadi sudah dijawab. Kemudian
contoh di sebelah itu setelah 2 kali pakai gratis, berikutnya dibatasi 40 menit. Kalau ini enggak ya, jadi sudah jelas, tapi secara bagus yang penting pakai tani jenengan Bapak Ibu, ya, tani jenengan lancar, insya Allah, ya, ini misalnya sinyalnya rada lemot ya, kena kalau Pak Yon biasanya terbiasa udah genteng gitu kan. Zaman dulu kan internet masih jarang ya Pak ya. Nah, ketika WP kita di recurrence, ini maksudnya saya juga nggak paham, untuk tiap minggu apakah meeting number dan password tiap minggunya tetap? Saya ulang lagi. Ketika WP kita di recurrence, oke, tetap. Jadi tetap Pak ya akun dan passwordnya, meeting numbernya. Oke, berikutnya terus jika waktu bebek free habis bagaimana? Tetap berlanjut. Ini insya Allah masih ada toleransi selagi host tidak end meeting. Nah, sudah saya jawab dari pertanyaan Pak Taufik tadi. Kemudian dari Pak Zainal Ihsan, bagaimana cara jika sudah di-mute secara otomatis tetapi masih terjadi bocor suara dari peserta? Padahal di admin semua peserta sudah ter-mute. Bagaimana? Biasanya itu kendalanya di teknis di penggunaan yang HP biasanya. Jadi memang kita sering mengalami ya kalau yang versi HP itu kadang di mute-nya itu nggak muncul. Nah, solusinya ya kita expel, kita keluarkan dulu mereka itu. Mungkin itu Pak jawabannya. Saya lanjut. Ada lagi. Kalau umpama kita pakai email temporary di akun Mavic itu gimana? Ya, sekarang kan boleh pakai akun email tem ya Pak ya. Diperbolehkan kan gitu. Iya. Pakai email Temporary. Oke, temporary. Boleh Bapak Ibu silakan. Cara bertanya kepada presenter bagaimana lewat chat maupun audio. Nah, cara bertanya kepada presenter ini bagaimana? Nah, tadi sudah disampaikan. Kalau meeting dia bisa langsung meng-unmute mic-nya. Ya. Kalau di event dia harus minta ke host untuk bertanya atau menghancurkan tangan ya dengan icon tangan seperti ini. Kalau yang di event, tapi kalau di meeting bisa langsung unmute atau bersuara mau izin mengajukan pertanyaan ke sebagainya. Itu. Ya, tadi seperti yang dibacakan, kalau misalkan ada resen atau di chat itu bisa dengan tulis mau izin bertanya langsung atau bagaimana, atau bisa nanti ditulis di kolom chat itu yang gambar seperti WA atau messenger warnanya biru atau warnanya hijau itu. Terus untuk mengatasi versi plugin Webex yang tidak didukung terdeteksi itu bagaimana? Plugin itu bawaan browser ya, jadi ya betul dari Chrome. Browser Chrome juga sih. Kalau misalnya mengalami kendala, coba di uninstall terus install ulang aja. Oh gitu, ya. Nah, berarti solusi dari Pak Yud tadi mungkin browsernya ya di-install Pak ya? Pertama extensionnya kita coba, kalau masih baru browsernya. Oke. Kemudian Pak Abdul Majid ya belum berapa durasi waktunya sudah dijelaskan. Oke, menginstal Webex apakah perlu email samaran? Mohon bertanya. Menginstal tidak tadi sudah. Oh ini saya berulang lagi. Bagaimana cara mengkondisikan Webex menjadi suatu event atau meeting? Maksudnya ini saya kalau di meeting gitu. Kalau meeting menjadi kayak event yang kita pakai ya, saya. Oh, gitu ya. Bedanya beda ya. Apa ada unmute all untuk yang meeting? Ada. Jadi tugasnya harus nanti ya. Yang bisa atur harus nanti di klik kanan itu sudah langsung muncul pilihan mute all. Terus kemudian kelebihan Webex dari Zoom karena banyak pakai Zoom. Nah, ini
pengalaman Pak Yohan mungkin. Ya kalau saya kelebihan membandingkan apple to apple ini jadinya. Lebih baik kalau saya sih melihatnya dari sisi keamanan aja. Perusahaan ini yang masih secure, aman untuk kegiatan meeting, ya ini salah satu platform yang menurut saya masih aman. Oh gitu. Baik. Saya mau bertanya langsung kamu yang Muji Mujiarto, sebentar. Saya cari nama dulu, Pak Muji. Oh ya. Bentar, Pak. Ada Pak Mujiarto. Tadi mereka pengen tanya langsung, tapi kok nggak kelihatan. Oke. Ya. Ada lagi. Ya. Saya ambil pertanyaan yang ini aja Pak Yohan. Yang istilahnya yang cepat. Karena tadi ada beberapa pertanyaan yang diulang-ulang, sehingga saya harus mencari mungkin pertanyaan yang begitu penting. Panduan di YouTube ada ya, Pak Yohan? Nanti ada banyak. Nanti, ya, silakan nanti dicari di YouTube banyak. Bagaimana cara menggabungkan room 1 dan room 2, tadi juga. Apakah baru tidak ada, kemudian apakah dengan website yang saya sekarang ini bisa tetap digunakan untuk usaha bisa. Apakah yang menyebabkan suara gaung pada host, Pak? Ini mungkin pertanyaan penting. Itu tuh biasanya muncul karena mic-nya, Pak. Mic yang dipakai kurang bagus misalnya. Yang kedua mungkin berdekatan dengan peralatan elektronik yang lain. Yang ketiga ada dua peralatan yang ikut join bersamaan dan berdekatan. Begitu. Oke. Pak Yohan, karena sudah jam 16.25, karena kurang 5 menit lagi, mohon nanti Pak Yohan bisa menyampaikan tugas ya, sebelum diakhiri materi pada sesi hari ini. Monggo Pak Yohan, tugasnya. Ya. Tugas untuk para peserta gelombang 1 itu ada dua hal. Ya. Yang pertama, buatlah akun Webex. Ya. Setelah itu masukkan alamat link meeting Anda tadi ke dalam lembar tugas yang telah dibagikan panitia. Ya, nanti alamat meetingnya tadi yang tadi saya tunjukkan. Ya. Nah ini. Tinggal klik tombol copy, terus paste di lembar tugas yang telah disediakan panitia. Terus yang kedua, setelah itu nanti lakukan start meeting, tampilannya lakukan print screen. Ya, meeting itu lakukan print screen, bisa menggunakan tombol keyboard PRT SPR atau menggunakan alat OVR Meeting Tools. Ya. Kemudian pastekan di lembar tugas di bawahnya alamat link. Ya, jadi nanti tampilan seperti ini. Nah, tampilan seperti ini, print screen, ini nomor tugas nomor 2, terus tugas nomor 1-nya. Nah, seperti ini bisa juga ya, nomor 2 pintunya. Ketika kita sudah start, nanti tampilan awal seperti ini, mungkin masukkan ke lembar kerja untuk nomor 2. Dan nomor 1 yang ini, alamatnya ini kita isi paste, masukkan ke dalam lembar kerja. Kalau di sini, ini tombolnya ini ada. Mungkinnya judul, topik tadi
copy, di sini ada tombol copy ini kita klik, kita paste di lembar kerja. Oke, itu tugasnya ya, ada dua hal. Yang pertama, membuat akun Webex, memasukkan alamat link meeting, yang kedua mengcapture Webex. Mungkin tugas yang saya berikan untuk sore hari ini. Terakhir tanggal berapa Pak Kadis untuk tugas aktif? Halo? Oh iya, iya. Gimana Pak Yan? Terakhir pengumpulan tanggal? Yang tugas materi ini. Ya. Saya lupa udah buka jadwalnya, nanti di grup bisa di-share nanti Pak. Ya itu nanti untuk kayak materi jenengan. Tidak ya. Oke, materi jenengan nanti di-share sekaligus nanti dikasih komentar untuk tanggal pengumpulannya. Oke, ya, itu tugas dari saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Semoga yang kita dapat sore hari ini dapat bermanfaat melanjutkan MPMP pasca COVID-19. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Buding jenengan. Terima kasih Pak Yohan, Pak Haris telah menyampaikan materi tentang kolaborasi di MPMP, materi bagaimana kita membuat sebuah room Webex yang nantinya bisa kita aplikasikan di MPMP masing-masing untuk sharing pengetahuan maupun yang lain. Bapak Ibu, jam sudah menunjukkan pukul 16:34. Waktu untuk sesi hari ini telah selesai. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Yohan bisa diterima dengan baik. Di grup WhatsApp dipersilakan Bapak Ibu menyampaikan pertanyaan atau kendala yang dihadapi ketika membuat room Webex. Insya Allah para fasilitator akan siap membantu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih dari saya, host saya sebagai moderator pada sore hari ini, Nurfadilah menyampaikan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi Bapak Ibu yang menjalankan. Tetap menjaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Pak Haris.